Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini deh, pernah nggak sih Anda perhatikan kita semua tuh kayaknya terobsesi banget ya sama kisah pendiri jenius. Betul, betul. Kisah yang sendirian mengubah dunia, gitu kan? Nah, itu dia. Di film, di berita, ceritanya selalu soal satu orang pahlawan. Tapi gimana kalau narasi itu yang kita telan mentah-mentah sebenarnya salah total? Hmm, Hari ini kita akan bongkar mitos itu. Sumber kita kali ini dari buku The Cheat Code oleh Brian Wang, dan kita akan fokus banget ke satu ide spesifik. yang mana tuh? Cheat 65. Manfaatkan kekuatan berdua. Jadi, misi kita simpel aja. Kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya ada di balik kesuksesan besar. Jawabannya mungkin bakal mengubah cara Anda mandang kepemimpinan. Ini topik yang relevan banget ya. Karena narasi jenius tunggal itu kan menggoda sekali ya. Heroik itu kedengerannya. Iya kan? Tapi menurut penulis buku ini, ya udah, lupakan aja cerita-cerita pahlawan tunggal itu. Kesuksesan yang beneran besar, yang dampaknya masif, itu hampir pasti hasil keroyokan. Keroyokan ya? Ini bukan berarti bakat individu jadi nggak penting loh. Justru sebaliknya, sumber ini bilang kalau bakat individu yang paling hebat sekalipun punya fungsi yang lebih tinggi. Fungsinya apa itu? Jadi magnet, buat narik bakat-bakat hebat lainnya. Jadi ini bukan soal matematika 1+1 sama dengan 2. Ini lebih ke sinergi, di mana 1+1 bisa jadi 10, atau bahkan 100. Oke, mari kita bedah ini. Soalnya ini langsung nantang ego kita semua kan? Ide bahwa kekuatan terbesar kita justru untuk mengajak orang lain itu menarik. Iya kan? Agak kontraintuitif. Ada kutipan di sini yang bilang kekuatan terbesar dari kekuatan satu orang adalah mengajak orang lain untuk bergabung. Ini langsung bilang kalau nggak ada perusahaan raksasa yang dibangun sendirian. Tentu saja. Secara logika kita tahu itu benar. Tapi kenapa ya kita masih aja demen banget sama cerita si jenius penyendiri itu? Ya, karena ceritanya simple, dramatis. Jauh lebih gampang kan ngejual kisah satu pahlawan lawan dunia daripada kisah, sebuah tim yang kerjanya bagus. Bener juga. Tapi yang keren dari sumber ini adalah cara dia ngebahas soal makna kekuatan. Kekuatan individu itu nggak dihilangin, sama sekali nggak. Tapi dikasih tujuan yang lebih besar. Oke. Jadi sukses itu bukan lagi soal lihat nih apa yang bisa gue bangun sendiri. Tapi berubah jadi lihat ekosistem kayak apa yang bisa gue ciptain bareng-bareng. Wah, itu mengubah segalanya ya. Banget. Bukan lagi soal pencapaian pribadi, tapi penciptaan kolektif. Betul sekali. Dan kalau kita terima premis itu, langkah selanjutnya jadi jelas banget. Kalau Anda seorang pemimpin, buku ini bilang tugas nomor satu Anda itu bukan bikin produk sempurna. Bukan juga strategi yang jenius. Bukan. Tugas pertama Anda adalah menemukan orang yang tepat. Dan deskripsinya di sini tuh spesifik dan puitis banget menurut saya. Tim ideal itu katanya harus kayak saudara yang setia. Dalam ya. Terus ada kriteria lain, cerdas, baik hati, menyenangkan untuk diajak kerjasama, dan, nah ini favorit saya, toleran terhadap ambiguitas. Nah, itu dia. Kenapa frasa itu penting banget? Frasa toleran terhadap ambiguitas itu bisa dibilang kunci emasnya. Apalagi di dunia startup atau proyek-proyek baru. Ambiguitas itu kan artinya ketidakpastian. Hari ini kita mikir arahnya ke utara, besok pagi ada data baru masuk. Kita harus putar balik ke selatan. Hahaha, iya benar. Orang yang nggak tahan sama ambiguitas bahkan stres, panik, performanya anjlok. Tim yang solid butuh orang yang bisa tetap tenang dan produktif di tengah kabut. Saya coba bayangin deh jadi karyawan yang toleran terhadap ambiguitas. Berarti hari Senin disuruh kejar target A, hari Rabu targetnya ganti jadi Z, dan kita harus tetap oke dan produktif. Persis. Kedengarannya susah banget sih. Gimana caranya bangun tim yang mentalnya sekuat itu? Apa cuma itu kuncinya? Itu pertanyaan bagus. Tentu bukan cuma itu. Ada satu peringatan keras dari penulis yang sering banget dilupain banyak pemimpin. Apa itu? Jangan merekrut kloning diri sendiri. Buku ini bilang, merekrut orang dengan keahlian yang sama persis itu cuma pemborosan uang dan kemungkinan perpecahan. Poin utamanya adalah soal keterampilan yang saling melengkapi. Ini kayak pengingat pribadi buat saya loh. Oh ya? Gimana tuh? Saya pernah rekrut orang yang cara mikirnya sama persis kayak saya. Awalnya sih enak, efisien, kami selalu sependapat. Nah, awalnya. Tapi lama-lama kami jadi buta. Ada masalah di depan mata, tapi nggak ada yang lihat.
karena nggak ada yang nantang asumsi kami. Jadinya ya, kami berdua jatuh ke lubang yang sama. Persis, itu contoh sempurna. Coba bayangin deh, Steve Jobs sama Steve Wozniak di awal Apple. Oke, Wozniak itu kan insinyur jenius ya, kekuatan supernya di teknis. Tapi mungkin tanpa Jobs yang punya kekuatan super di visi produk dan pemasaran, Apple cuma bakal jadi klub hobi. jadi pelengkap ya. Benar, yang satu teknis, yang satu visioner. Mereka saling melengkapi, bukan saling meniru. Jadi, pas Anda bangun tim, pertanyaannya bukan orang ini hebat gak ya, tapi kehebatan orang ini kepingan puzzle yang hilang dari tim saya bukan ya? Suka cara berpikir itu. Dan kalau semua kepingan itu pas, tujuan dan nilainya selaras, sumber ini ngegambarinya indah banget. Kesuksesan akan terasa mudah, seolah-olah tak terelakkan. Oke, jadi timnya udah solid nih, isinya orang-orang hebat, tahan banting sama ketidakpastian. Tapi tim hebat tanpa pemimpin yang tepat bisa kacau juga kan? Pasti. Nah, disinilah bagian yang menarik banget. Soal peran pemimpin ini, buku ini punya analogi yang bener-bener membalik cara pandang saya. Analogi apa tuh? Biasanya kan pemimpin itu digambarin sebagai kapten tim. Tapi buku ini bilang, lupain itu. Pemimpin yang efektif itu lebih mirip konduktor kereta. Konduktor kereta, menarik. Saya selalu mikir, pemimpin itu ya harusnya jadi kapten yang ikut main di lapangan. Ide jadi konduktor yang sedikit jaga jarak ini, terasa baru buat saya. Coba deh jelasin lebih dalam bedanya apa. Bedanya fundamental dan dalam banget. Seorang kapten tim, katakanlah kapten sepak bola. Dia ada di lapangan, ikut lari, ikut keringatan. Dia bagian dari permainan. Tepat, dia bagian dari permainan. Perspektifnya dari dalam lapangan. Sebaliknya, konduktor kereta kan nggak ikut duduk di gerbong sama penumpang. Dia di depan ya. Dia di depan di lokomotif, ngeliat jalur yang bakal dilewatin. Perspektifnya itu gambaran besar perjalanan, bukan apa yang terjadi di satu gerbong aja. Jadi ini murni soal perspektif ya. Kapten melihat permainan, konduktor melihat perjalanan. Tahu tujuan akhir dan rute dari hari ke hari. Dia yang pegang peta. Oke, masuk akal. Kedua, dan ini yang menarik, nggak semua anggota tim perlu tahu seluruh peta itu. Beberapa orang, tugas mereka adalah sepenuhnya fokus pada keunggulan di bidang mereka masing-masing. Wah, itu poin yang tajam sekali. Iya kan? Kadang sebagai pemimpin, kita merasa harus transparan soal segalanya. Tapi bisa jadi terlalu banyak info strategis malah jadi distraksi buat tim yang tugasnya eksekusi. Betul, itu menantang gagasan transparansi radikal yang lagi ngetren. Jadi pemimpin harus bisa milah informasi. Nah, poin ketiga ini bagian yang paling susah. Apa tuh? Soal dualitas peran konduktor. Di satu sisi, dia perlu jaga jarak buat lihat sistem secara keseluruhan. Tapi di sisi lain dia juga harus mampu terjun kapan saja untuk membantu seseorang yang sedang kesulitan. Jadi harus bisa jauh sekaligus dekat gitu. Nah, dia harus tahu kapan harus tetap di lokomotif megang kendali dan kapan harus jalan ke gerbong belakang buat ngecek kru atau bantu selesaiin masalah. Tunggu dulu. Ide konduktor ini kedengerannya bagus di atas kertas. Tapi bukannya ini bisa menciptakan pemimpin yang terisolasi, yang nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di gerbong. Pertanyaan krusial. Gimana tuh? Apa buku ini bahas risikonya? Disitulah seninya. Penulis nggak bilang konduktor itu cuma duduk diam di depan. Justru kemampuan buat terjun kapan saja itu yang mencegah isolasi. Oke. Kuncinya bukan milih salah satu jadi kapten atau konduktor, tapi tahu kapan harus ganti topi. Sebagian besar waktu Anda mungkin sebagai konduktor, tapi ada momen kritis di mana Anda harus lepas topi konduktor, masuk ruang mesin, dan ikut kotorin tangan kayak kapten. Jadi menyeimbangkannya itu yang paling susah ya? Itu tantangannya. Menjaga visi gambaran besar sambil tetap nyambung sama denyut nadi tim di lapangan. Saya ngerti. Jadi ini bukan soal posisi, tapi soal fleksibilitas peran. Oke. Mari kita rangkai semuanya. Kita punya tim impian, dipimpin konduktor yang bijak. Apa itu udah cukup? Ternyata belum. Ternyata belum. Sumber ini bilang, sang pendiri atau pemimpin awal tetap butuh satu hal lagi. Kekuatan super atau superpower. Ini merujuk ke Cheat 16 ya, di buku yang sama. Betul. Kekuatan super ini adalah satu hal yang Anda, sebagai pendiri, lakukan lebih baik dari siapapun di perusahaan. Bisa coding, bisa jualan, bisa public speaking. Inilah fondasi tak tergantikan tempat tim Anda akan membangun. Benar. Kekuatan super itu intinya. Percikan api awal. Alasan orang mau gabung sama Anda.
Itu fondasi beton yang Anda tuang sendiri. Namun, Ada tapinya. ada tapinya, dan ini penutup yang kuat banget dari sumber ini. Penulis ngasih analogi yang ngikat semua ide kita hari ini dengan sempurna. Mengutip langsung, tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada sebidang tanah yang hanya memiliki fondasi tanpa bangunan. Wow, sederhana tapi nusuk banget. Iya kan? Jadi kekuatan super kita, sehebat apapun itu, kalau sendirian ya cuma jadi fondasi kosong. Tepat sekali. Disitulah letak pelajaran utamanya. Anda, sebagai pendiri, bisa jadi fondasi paling kokoh di dunia. Tapi, timlah yang membangun gedung pencakar langit yang megah di atas fondasi itu. Jadi fondasi itu krusial. Sangat. Tapi itu cuma titik awal, bukan keseluruhan cerita. Tanpa fondasi, bangunan bakal runtuh. Tapi tanpa tim, yang ada cuma fondasi yang ditumbuhin ilalang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Buat saya sih, ini soal pergeseran perspektif yang fundamental. Buku ini nggak bilang bakat individu itu nggak penting. Justru penting banget. Tapi perannya sebagai katalis, sebagai fondasi, bukan produk akhir. Kesuksesan sejati itu hasil gotong royong. Saya setuju. Dan menurut saya, kerangka berpikir yang paling praktis yang bisa Anda bawa pulang dari sini adalah bedanya kapten dan konduktor itu. Coba deh refleksikan peran Anda sekarang. Apakah Anda terlalu sering jadi kapten yang sibuk di dalam permainan sampai lupa lihat peta? Atau sebaliknya, terlalu asyik jadi konduktor di Menara Gading sampai lupa nyapa tim Anda di gerbong? Analogi ini memaksa kita buat terus evaluasi keseimbangan antara strategi dan eksekusi. antara visi jangka panjang dan dukungan langsung di lapangan ya. Persis. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber ini menekankan pentingnya menemukan orang-orang yang toleran terhadap ambiguitas. Coba pikirkan proyek atau tim Anda sendiri saat ini. Apa yang akan terjadi jika Anda mulai secara aktif mencari, menghargai, dan bahkan merayakan sifat itu pada orang lain? Bagaimana jika merangkul ketidakpastian alih-alih terus-terusan melawannya, bisa mengubah dinamika cara tim Anda bekerja sama untuk membangun gedung pencakar langit megah versi Anda sendiri?